Kita tuh cuman kenal di sosial media aja, ketemu belum pernah, kok bisa tiba-tiba memutuskan untuk ajak menikah. Ya aku diselingkuhin akhirnya. Dari situ udah mulai kecewa banget sama cowok, pernah nggak buka hati, menutup hati, pokoknya nggak mau kenal sama cowok, trauma dari situ. Ini sudah punya pacar atau belum? Ada nggak? 1, 2, 3. Hai, terima kasih sudah ngeklik video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, karena ada motivasi dan edukasi di dalamnya. Tonton sampai habis agar Anda bisa memahami isinya. Oke, selamat menonton. Empat, 3, 2, 1, buka lawang. Amini Pharma, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Orang tua sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Kalau pacar? Aman. Jadi for your information, gue kenal sama Amini Pharma ini sekitar 5 tahun yang lalu ya, sekitar 2015. Itu zaman klub-klub gitu. Oh iya. Ya, tapi kita gak usah diceritain gitu masalahnya tuh. Karena gue lama gak ketemu sama Amini Pharma. Terakhir kita ketemu waktu di Mamanda. Iya. Nah, sebagai Putri Raja. Putri Raja. Awalnya gue menjadi anak. Anak awalnya. Tapi kayaknya gak cocok. Gue terlalu tua jadi anak, jadi remaja. Lo terlalu tua lah jadi ibu-ibu. Jadinya jadi Tuan Putri. Oke, Amini Pharma. Sekarang kuliah di UMM. Jurusan Psikologi. Jadi kalau mau ketemu sama Amini Pharma, gila dulu. Gitu ya. Aduh, enggak juga lah. Jadi kalau gila, minta penanganan. Oke, semester berapa sekarang? Sekarang masuk semester 5. Semester 5. Lo di sana ngapain aja? Di sana fokus kuliah. Kalau misalnya ada sampingan kayak penawaran endorse atau PP tuh juga bisa sih. Oh, bisa. Oh ya, dulu waktu di Kandangan tuh kan jadi model. Nah, berapa kali juara tuh? Enggak, pasti nggak kehitung. Lo kan berpikir kan, pasti nggak kehitung. Nggak kehitung. Nah. Tapi awal mula jadi model itu sejak kelas 2 SMP sih. 2 SMP sudah jadi model? Iya. Kalau gue 2 SMP masih di hutanan. Ngapain? Nyari ikan, nyari belut. Nggak ke dunia model lah. Juga ada ikut apa? Ambasador. Jadi duta apa aja tuh? Kalau di Banjar sendiri sih, pertama itu duta sekolah. Itu awal mula aku ikut di Ambassador. Terus berlanjut ke duta lingkungan, duta arus sastra, Kalsel, duta lalu lintas, sama duta narkoba juga waktu di Polres Hulu Sungai Selatan. Banyak ya? Wow, luar biasa. Jadi Amini Pharma ini selain cantik dan juga pintar. Tadi kan jadi duta narkoba. Nah, kalau lo lihat anak muda sekarang, bagaimana tanggapan lo sama pergaulan anak muda sekarang? Kan ada yang positif, terus ada juga yang narkoba. Menurut lo mereka itu gimana? Kalau terkait ke arah situ sih lebih ke pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan. Dia nggak bisa gimana? Cara menangani masalah itu ke arah positif itu nggak bisa. Jadi ikut-ikut teman ke negatif, yang akhirnya pergaulannya jadi rusak seperti itu. Dan seharusnya mereka itu gimana? Seharusnya kalau misalnya lagi ada masalah, mungkin aja bisa cari bantuan, entah cerita ke orang tua atau cerita ke teman-teman lainnya atau cari pertolongan di mana. Yang penting positif. Ya bisa juga lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, misalnya sholat atau baca apa gitu yang biar tenang gitu. Biar tenang, jangan malah ke dunia yang seperti itu. Ya. Kalau menurut gua pribadi sih, orang mabok biasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia pengen dianggap keren. Nah, keren gaul kan, mabok-mabok sama teman-teman. Terus yang kedua, pengen dianggap dia hebat, jago. Terus yang ketiga, dia itu karena ada masalah, jadi pengen lari dari masalah. Nah, kalau menurut gua, tanggapan gua ya, orang yang mabok itu sebenarnya gak jago, gak keren, dan malah dia culun. Kenapa? Karena dia lari dari masalah. Dan orang yang lari dari masalah berarti dia gak jago. Nah, seharusnya kalau ada masalah ya
seperti yang lo katakan tadi, ya tenangkan diri. Masalah itu seharusnya dihadapi, bukan dihindari. Kalau dibawa mabuk-mabukan, ya akhirnya bisa masalah bertambah. Pas udah mabuk kan nanti ketemu orang bisa nampar orang. Nah, akhirnya masalah jadi bertambah. Ya di situ Belum pergaulan lagi yang salah. nanti bisa kecelakaan juga. Jadi seharusnya pemuda sekarang jangan lagi lah mabuk-mabukan. Gak keren, gak gaul mabuk. Lo sekarang ini status lo gimana sih? Status apa nih Ini maksudnya? maksudnya gini, kalaunya menikah belum ya? Tapi sudah ada pasangan atau belum? Sejauh ini belum ada sih. Belum. Wah, belum ada. Jadi mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Tipe-tipe cowok idaman Amini ini seperti apa? Yang pasti punya pendirian, nggak pelin-pelan, tanggung jawab juga, Hah? Itu. dan bisa memahami gimana sibuknya aku kan sekarang banyak usaha yang ku jalani. Terus juga bisa dilihat dari sosial media aku termasuk influencer dan itulah. Iya. Biasanya orang-orang tuh kayak lihat, wah Amin ini kayaknya banyak yang deketin gitu. Oh, itu. Mending menjauh aja lah, banyak saingan gitu. Tapi kan maksudku nggak gitu. Kan hidup punya pilihan. Aku berhak memilih dengan siapa nyamannya dan siapa orangnya. Banyak saingan. Nah, gini. Ini tips ya. Tips yang salah. Kalau lo pengen gak banyak saingan, lo kejar orang yang sudah punya pacar. Karena saingannya cuma satu. Gak banyak. Tapi kalau orang jomblo, saingannya banyak. Seseorang kalau cinta kan biasanya dia memuja-muja, mengejar-ngejar. Lo pernah gak dikejar-kejar cowok sampai akhirnya lo merasa gak enak? Pernah gak? Pernah. Pernah. Gimana tuh? Pernah. Dia tuh kayak apa ya? Ini baru kenal. Hmm. Ketemu juga belum. Terus dia sering chattingin aku, pengen ajak nikah lah, pengen serius lah. Udah nganggap kayak aku nih perempuan yang sempurna lah buat dijadiin istri gitu. Padahal kan semakin kesini kayak bawaannya semakin risih. Kita tuh cuman kenal di sosial media aja, ketemu belum pernah. Kok bisa tiba-tiba memutuskan untuk ajak menikah? Kan itu jadi pertanyaan yang gimana gitu. Mungkin dia ngajaknya menikah di internet aja. Kan nggak ketemu. Menikah Tapi dia online. ngajak ketemu tuh. Ada sih ngajak ketemu, tapi rada males aja udah. Karena udah gak nyaman Iya, kan. nggak jelas. Kayaknya dia juga terburu-buru kali ya. Nah, seharusnya dekat dulu, kenal dulu, baru ngajak-ngajak nikah lah. Itu namanya curi start dong. Tapi bagus loh kalau orang ngajak langsung nikah. Iya. Bagus kayaknya nih. Memang bagus, tapi kan semuanya perlu penjajakan, di mana kita perlu kenal lebih dalam lagi gimana kebaikan dan keburukan masing-masing. Kalau aku sih gitu prinsipku. Iya betul juga ya. Kalaunya buru-buru nikah nih, akhirnya kita nggak tahu sifat masing-masing dan tidak bisa menerima. Seharusnya kita kan kalau udah nikah, kenapa jadi kita? Masing-masing lah. Kalau udah nikah, orang yang sudah nikah seharusnya bisa menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Misalnya si istri ini suka yang kayak gitu-gitu kan, si suami harus paham. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang terburu-buru nanti nggak tahu. Jadi seharusnya ya kenalan dulu lah. Iya, gue setuju. Iya. Misalnya ada orang yang suka sama lo. Nah, apakah lo pengennya dia yang sempurna atau yang gimana? Enggak juga sih, karena kan aku juga punya kekurangan ya. Apa yang orang-orang lihat aku di sosial media itu nggak sepenuhnya kayak gitu loh. Mereka harus lihat real life-ku gimana, keburukanku juga gimana, kekuranganku gimana. Selama ini kalau misalnya menjalin hubungan sama seseorang tuh pasti jarak jauh. Jarak jauh, dan pacaran pun juga terbilang masih sedikit. Gak terlalu sering pacaran, cuman kayak deket-deket aja gitu. Jadi kalau misalnya menuntut dia harus selalu ada buat aku juga nggak bisa. Soalnya kan aku juga merantau, juga jauh dari orang tua. Iya. Jadi gitu sih. Aku pengennya kalau misalkan kita hubungan jarak jauh saling mengerti dan memahami lah. Iya. Lo kan di jauh tuh di perantauan. Nah, gimana sih rasanya di perantauan? Jauh sama keluarga, terus jauh sama teman-teman lama. Gimana rasanya di sana? Awalnya itu kayak apa ya? Kayak mimpi buruk sih. Mimpi buruk. Kayak mimpi buruk, dimana
menjalani kehidupan rantau sendiri, cari makan sendiri, masak sendiri, apa-apa sendiri gitu. Karena kan aku terbiasa sama mama, bisa dibilang anak manja lah. Tapi sekarang masak sendiri, biasanya masak apa? Biasanya cuman masak yang gampang-gampang aja sih. Oh. Gampang-gampang aja. Kayak masak nasi atau masak mie instan, telur gitu kan. Iya, anak kos banget. Biasanya kalau makan mie instan, terus temannya itu proma. Makannya telat, terus kalau makan mie instan, akhirnya bisa mah. Jadi irit tuh. Di sana ada keluarga? Di sana nggak ada keluarga sama sekali, jadi betul-betul kayak merantau banget gitu. Tapi kakak saya juga di sana kuliahnya. Di sana. Meskipun sama satu kampus, tapi kita tuh kayak jarang ketemu. Ketemu tuh paling 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali karena sama-sama sibuk. Oh, di kos juga beda. Kos apa rumah? Kos sih, kos juga beda, jauh. Nah, biasanya kan orang-orang itu ada penyemangat. Bisa orang tua ataupun sosok kekasih. Nah, selama ini ada nggak sosok penyemangat untuk Amini Parma? Terutama orang tua sih yang selalu menyemangati. Ya, kalau sosok kekasih ada nggak? Kalau kekasih, Nah. nggak tahu deh. Biasanya kan orang ada komen di Instagram, Kak Amini Parma ini udah punya kekasih nggak? Itu kalau cewek. Terus kalau cowok ini sudah punya pacar atau belum? Ya, ada nggak? 1, 2, 3. Nggak ada. Nggak ada. Paling kayak teman-teman dekat gitu biasa juga nyemangatin. Pernah nggak merasa teman ini ternyata sangat membantu? Lo merasa nggak di sana? Merasa banget. Iya. Pernah ada masalah kemudian dibantu sama teman? Pernah banget. Malah sekarang kalau misalnya membahas tentang temen itu kayak jadi hal yang sensitif gitu, nggak, bawaannya pengen nangis, sedih. Soalnya kan kita berjuang bareng-bareng dari nol sama sahabatku ini. Kita bertiga kemana-mana bertiga, terus tukar masalah, nyari solusi bareng-bareng. Dimana hujatan dari netizen ke kita itu terbilang banyak. Nah di situ saling menguatkan aja. Jangan dengerin omongan orang, kan yang menjalani kita itu. Iya. Terus kalau misalnya kita punya masalah, teman-teman tuh nggak ada yang menjauh. Masalah apa tuh? Misalnya putus cinta, misalnya terus teman bawa semangat, terus bawa jalan-jalan biar menenangkan pikiran, atau ada masalah lain ya? Oh, yang masalah cinta ya? Masalah cinta. Karena kan remaja kan gitu. Masalah cinta, terus masalah keluarga juga, terus masalah yang aku susah tidur, gimana caranya ya biar bisa tidur nyenyak, kembali seperti dulu lagi, biar kerjaan itu lancar gitu. Oh, gitu. Nah, cari solusi bareng-bareng, entah itu ke dokter atau beli obat apa. Olahraga? Jarang sih, cuman ada olahraga yang disuka. Ada. Kalau masalah hujatan, berarti Amini Parma punya haters dong. Nah, orang yang menghujat itu sebenarnya adalah fans berat kita. Wah, gue gak punya. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau Amini Parma dihujat orang, berarti dia adalah fans berat kamu. Karena dia perhatian banget sama kamu sampai mencari-cari masalah. Kemudian dia komen-komen gitu. Dia adalah fans berat. Jadi ya gak usah terlalu ditanggapi lah. Kalau fans yang bagus, ya temannya bagus, kita tanggapinnya bagus. Tapi kalau fans berat kayak tadi, haters tadi, ya abaikan saja. Terlalu dilawan, ya bisa jadi kita kepikiran sendiri dan dia malah tertawa-tawa. Jadi abaikan lah kalau ada masalah yang seperti itu. Itu menurut gua. Bentar lagi katanya bakal main film lagi ya. Kemarin kan main Mamanda. Mamanda itu, nah nih, for your information juga, Mamanda itu adalah kesenian tradisional asal Kalimantan Selatan. Nah, di sana banyak seni-seni, misalnya ada seni tari, seni bela diri, seni musik, seni peran, kayak drama gitu, teater. Banyak di sana terkumpul dalam Mamanda. Dulu sering sih diadakan acara Mamanda di acara hajat pernikahan, tapi sekarang sudah cuma di Hulu Sungai Selatan. Nah, Bubuhan Kandangan, yuk kita lestarikan seni budaya Mamanda. Amunnya ada pernikahan,
acaranya memanda. Malamnya, siangnya ayo anak bekibutan, tapi malamnya memanda. Jadi kita sama-sama melestarikan seni budaya di Kalimantan Selatan. Katanya bakal main film. Film apa tuh? Tukang warung kah? Kalau tidak salah. Tapi ini cuma peran. Bukan tukang warung yang malam itu, bukan. Kemarin diajakin katanya ada syuting lagi, tapi belum tahu judulnya apa, tapi peran saya itu sebagai tukang warung. Pasti banyak yang datang ke warung. Ya mungkin tukang warung syariah. Jadi nggak kayak warung-warung malam yang remang-remang gitu kan. Biasanya tuh seksi. Nah, kalau ini kerudungan. Tapi yang seksi itu kalah sama yang kerudungan. Iya dong. Iya benar sih. Pria sebenarnya dia mencari istri yang tertutup, bukan yang terbuka. Nah, orang yang seksi biasanya paling cuma pacaran gitu ya. Dicarinya sari-sari di dalamnya, diisapnya, kemudian udah habis dibuangnya. Sebenarnya pria itu kebanyakan mencari yang tertutup lah. Nah, jadi kawanan kan jangan terlalu seksi benikam, karena yang dibuang lakian juga. Dunia aja itu. Kayak ibarat buah yang ada di pasaran sama yang di mall, lebih mahal yang di mana? Lebih mahal yang di mall. Nah, di mall biasanya kan tertutup. Packingnya bagus, ya, steril. Kalau di pasaran ya maaf, bukannya maksud memojokkan yang di pasaran, tapi kadang-kadang ada yang tidak menjaga kebersihannya. Nah, jadi buah itu yang ada di mall lebih mahal daripada yang ada di pasaran, karena yang di mall itu tertutup. Cewek, nah kalau hanya tertutup maka dia lebih mahal, bahkan tidak ternilai. Dia ibarat mutiara yang ada di angkasa, sulit untuk didapatkan. Sejauh lo bergaul, umur lo sudah 20 tahun. Nah, tentunya punya banyak teman. Tapi kadang teman-teman nih ada yang kurang baik tuh sama kita. Kalau yang baik sih biasanya banyak, tapi ada sebagian yang kurang baik, misalnya berkhianat, ada juga yang menusuk dari belakang. Laki-laki punya pacar cewek. Nah, kemudian si teman laki-laki ini naksir sama si cewek itu, terus ngambil. Nah, lo pernah nggak tentang pengkhianatan teman, ada nggak? Pengkhianatan, ada sih. Karena kan nggak semua teman baik ya. Pernah dikhianati di mana itu nggak ada sangkut pautnya sih sama laki-laki. Dia kayak gini, di sini ngomong kayak gini, di sahabat ini ngomong kayak gini, di aku ngomong kayak gini. Nah, ke sahabat yang ini dia ngomongin kejelekan aku. Ya, ke aku dia ngomongin kejelekan sahabat yang ini. Jadi kayak diadu domba gitu. Akhirnya terpecah persahabatannya. Jadi apa sih yang dicari orang itu? Nggak tahu. Mungkin dia tuh kayak mau cari perhatian, di mana sahabat itu cuman membutuhkan dia gitu loh. Dan suka sama dia dan benci sama kita. Kayak gitu. Pernah juga ada teman yang mempermasalahkan masalah laki-laki ya. Temen punya dekat sama cowok gitu, terus cowoknya kayak ngedeketin aku juga. Nah akhirnya nah ya mereka kira aku yang memulai, aku yang merebut, tapi buat apa gitu, masih banyak cowok yang lain. Terus gimana yang kedua-duanya? Pilih salah satu atau yang cowoknya itu malah juga mengadu domba. Ngadu dombanya kayak di sini bohong, di sana bohong gitu. Jadi akhirnya kayak persahabatan, kayak pertemanan orang tuh pecah gara-gara si cowok itu juga. Gitu sih pengalaman yang kutemuin. Pernah juga kayak apa ya, cowok suka sama aku, terus dia tuh iniin cewek lain. Gimana? Dia suka sama aku tapi juga ngedeketin cewek lain. Tapi kan nggak fokus gitu ya. Iya, tapi lebih ke aku itu. Nah terus yang ceweknya itu musuhin aku. Padahal kan cuma temenan aja, gak lebih dari. Tapi sebenarnya lo punya rasa nggak sama si cowok itu? Aku sih kalau misalnya nggak ada prospek untuk kedepannya, nggak. Ya, aku anggap temen aja semua. Kasih sama dia aja. Iya, ambil aja. Ambil aja. Mudah banget ya si cewek itu. Ada ribetnya cewek itu tentang sama teman. Kalau cowok itu simple.
gak terlalu serumit itu sih masalah pergaulan sama teman sesama jenis. Maksudnya ini temenan yang temenan biasa lah, gak serumit itu, paling cuma berebut apalah. Cuman kalau si cewek kan biasanya ada yang bermuka dua kayak tadi. Lo dekat dengan beberapa cowok, ada nggak yang paling menyakitkan menurut lo? Paling menyakitkan. Ya, jadi bahas masa lalu deh. Dulu pernah sih sampai pacaran. Waktu SMA atau sudah kuliah atau? Aduh, udah lupa. Oh, Udah lupa. Tapi itu yang paling heartbreak banget, yang paling menyakitkan banget. Dimana udah serius sama dia, udah ada planning, orang tua tahu, tapi orang tua aku aja sih yang tahu. Orang tuanya belum, karena dari akunya yang belum siap buat ketemu orang tuanya. Nah, posisi LDR terus kan kalau LDR sama-sama menjaga kepercayaan. Nah, ternyata dia di sini selingkuh. Ya, aku diselingkuhin akhirnya. Ya, dari situ udah mulai kecewa banget sama cowok, pernah nggak buka hati, menutup hati, pokoknya nggak mau kenal sama cowok, trauma dari situ. Tapi makin kesini akhirnya bisa mengambil hikmahnya, dimana itu sebenarnya ada pelajaran positifnya sih buat kita juga. Oke. Lo udah semester 5 ya kan? Jadi 3 semester lagi sudah selesai. Target nikah lo tuh kapan? Sesudah selesai kuliah atau buru-buru? Buat target sendiri sih kalau memang ada jodohnya setelah selesai S1. Setelah selesai. Kalau jodohnya dekat? Ya gimana, namanya udah jodoh. Tapi apa-apa. lebih itu ya, sesudah aja. Sesudah S1. Biar fokus juga kan. Ya sambil mengalir aja sih. Nah jadi tunggu aja 1,5 tahun nih, 2 tahun. Oke, closing nih. Apa yang pengen lo sampaikan kepada pemuda saat ini dan juga kepada orang-orang yang sudah mendukung lo sampai sejauh ini? Pesannya sih buat teman-teman yang masih muda, yang punya niatan buat berprestasi, buat menambah prestasi, gali terus prestasi itu, karena kan mumpung kita masih muda, masih banyak peluang yang bisa kita raih. Terus buat pesan-pesan yang lainnya, kalau misalnya kita lagi menjalin hubungan, betul-betul cari orang yang prospektif, yang bisa membawa kita ke jenjang yang lebih serius. Jadi nggak saatnya buat main-main lagi. Oke. Aku ngucapin terima kasih yang sedalam-dalamnya buat orang tuaku yang udah mendukung aku dari nol sampai di saat ini. Mama nggak pernah meninggalkan aku di saat aku susah maupun saat aku senang. Mama selalu kuat buat nguatin aku juga, nyemangatin aku. Terus mendukung aku kalau aku mau membangun usaha. Buat teman-temanku juga, sahabatku, 3 serangkai. Siapa tuh? 3 serangkai ini kita tuh karena bertiga terus, jadi sering disebut orang trio macan. Iya. Trio macan. Makasih banget buat temanku Puput dan Titi. I love you. Halo Puput. Jangan tinggalin aku ya guys. Kita harus sama-sama sukses, kita harus sama-sama berjuang. Pokoknya dimanapun keadaannya aku akan selalu ada. Oke, jadi itu tadi teman-teman ngobrol kita dengan selebgram asal Sungai Selatan, Amini Parma. Oke Amini, semoga kamu di sana kuliahnya lancar. Amin. Semoga bisa sukses dan nantinya bisa membahagiakan orang tua. Ya. Oke, terima kasih sudah mampir di Pondok Studio. Sama-sama. Tutup lawang. Tutup lawang.